Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran tentang mukjizat dan i'jaz Al-Quran. Kami kelompok 5, yang pertama saya sendiri Padranjalita Asmi Ariqah, kemudian Anam Ardiansyah dan Muhammad Bagas Hudan. Pertama, tentang pengertian i'jaz Al-Quran. Secara linguistik, istilah i'jaz berasal dari kata kerja a'jaza yang mengandung makna melemahkan atau melumpuhkan. Kata ini merupakan bentuk turunan dari ajaza yang berarti kelemahan dan berlawanan dengan istilah qadarah yang menunjukkan kekuatan atau kemampuan. Secara etimologis, kata i'jaz berasal dari kata tidak mampu atau tidak berdaya. Kata ini kemudian berkembang menjadi kata kerja aktif a'jaza yang berarti melemahkan. Dengan perubahan bentuk dalam pola bahasa Arab atau wazan af'ala dalam konteks Al-Quran, i'jaz menunjukkan bahwa kitab suci ini memiliki keajaiban yang membuat manusia tidak mampu menandingi atau menciptakan sesuatu yang serupa dengannya. Ketidakmampuan ini menjadikan nyata setelah mukjizat Al-Quran ditunjukkan. Selanjutnya muncul konsep mukjiz yang berarti sesuatu yang menyebabkan kelemahan atau ketidakmampuan. Dengan demikian, i'jaz Al-Quran membuktikan keaslian Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, karena manusia tidak dapat meniru keajaiban yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang setelahnya pengertian mukjizat. Dalam bahasa Arab, kata mukjizat bersumber dari kata i'jaz yang memiliki makna melemahkan atau membuat tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa mukjizat adalah sesuatu yang begitu luar biasa sehingga manusia tidak bisa menandinginya atau menirunya. Kemukjizatan Al-Quran bukan bertujuan untuk melemahkan pihak yang menantangnya, melainkan untuk menegaskan kebenaran dan keasliannya. Selain itu, mukjizat ini juga menjadi bukti kerasulan Nabi yang membawanya serta menegaskan bahwa ajaran yang disampaikannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah suatu kejadian atau keistimewaan luar biasa yang berada di luar jangkauan akal manusia dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali para rasul. Mukjizat diberikan oleh Allah kepada para rasul sebagai bukti kebenaran ajaran yang mereka bawa. Sementara itu, jika seseorang yang bukan rasul memiliki kemampuan luar biasa, maka hal tersebut disebut sebagai karomah, bukan mukjizat. Maka dapat disimpulkan bahwa i'jaz dan mukjizat memiliki kesamaan makna, yaitu melemahkan atau membuat sesuatu tidak mampu ditandingi. Namun, i'jaz memiliki makna yang lebih spesifik karena hanya merujuk pada Al-Quran, sedangkan mukjizat memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala hal yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia, bukan hanya Al-Quran. Dengan demikian, i'jaz dan mukjizat saling melengkapi dalam menunjukkan keistimewaan ketetapan Allah yang diberikan khusus kepada para rasul sebagai bukti kebenaran misi kenabian mereka. Tujuan utama dari ditampilkannya i'jaz dan mukjizat bukan sekedar untuk menunjukkan kelemahan manusia dalam menandinginya, tetapi lebih dari itu, untuk meyakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah dan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, bukan hasil perkataan manusia atau makhluk lainnya. Kan presentasi dari yang pertama tadi, yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur mukjizat. Unsur-unsur mukjizat ada 4. Yang pertama, fenomena atau kejadian luar biasa. Yang kedua, peristiwa yang dilakukan oleh seorang nabi. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap keraguan terhadap kenabian. Yang keempat, tantangan yang tidak dapat dipenuhi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu fenomena atau kejadian luar biasa. Bahwasanya fenomena dianggap sebagai keajaiban jika ia menunjukkan sifat yang luar biasa dan berbeda dari kejadian biasa, seperti bencana alam. Meskipun tidak sesuai dengan harapan umum, bukanlah sebuah keajaiban karena itu merupakan bagian dari kehidupan.
Dalam konteks dunia yang ajaib, luar biasa berarti melampaui segala pemahaman manusia mengenai sebab dan akibat. Oleh karena itu, hipnosis dan sihir meskipun bisa menimbulkan kekaguman, bukanlah mukjizat. Mukjizat berbeda dari kejadian supranatural lainnya karena melibatkan ujian atas kemampuan manusia yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Yang selanjutnya, kedua peristiwa yang dilakukan oleh seorang nabi. Mukjizat diberikan kepada seorang yang mengklaim kenabian. Mukjizat diberikan kepada seorang yang mengklaim kenabian jika seorang tidak mengklaim dirinya sebagai nabi. Maka peristiwa luar biasa apapun yang dialaminya tidak dapat dianggap sebagai mukjizat. Seseorang dapat dianggap luar biasa sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi pada mereka yang tidak mengaku sebagai nabi, tidak akan disebut mukjizat. Ada juga kejadian yang disebut irhas yang terjadi pada seseorang yang kemudian menjadi nabi. Karomah di sisi lain merujuk pada kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang yang taat dan penuh cinta kepada Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, mengandung tantangan terhadap keraguan terhadap kenabian. Tantangan atau kejadian luar biasa yang muncul harus bersamaan dengan pengakuan kenabian. Agar ujian tersebut sah, harus ada konsistensi dengan perkataan nabi. Jika seorang nabi mengatakan batu ini bisa berbicara, tetapi batu itu kemudian berkata, penantang itu menipu, maka itu bukanlah mukjizat, melainkan godaan atau penghinaan. Oleh karena itu, tanda-tanda mukjizat harus muncul bersamaan dengan pernyataan kenabian dan selaras dengan kata-kata nabi, bukan sebaliknya. Yang keempat, tentang yang tidak dapat dipenuhi. Pihak yang ditantang harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi tantangan yang diberikan oleh mukjizat tersebut. Seringkali keterampilan khusus yang dimiliki oleh para nabi pada masa itu menentukan bentuk keajaiban mereka. Meskipun demikian, pihak yang ditantang akhirnya akan gagal untuk memenuhi tantangan tersebut. Sebagai contoh, para ahli sihir dari Mesir tidak bisa menandingi mukjizat Nabi Musa. Begitu juga dengan para ahli medis pada masa itu yang menganggap Nabi Isa sebagai musuh yang sulit dikalahkan karena kemampuannya menyembuhkan tunanetra. Sedangkan wahyu terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Baik, selanjutnya tentang tahapan-tahapan dan tantangan Al-Quran. Yang pertama, Allah menantang untuk menyusun Al-Quran secara keseluruhan yang disebutkan di surat At-Tur ayat 34. Dalam surat At-Tur ayat 34 Allah berfirman, maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Ayat ini menjawab semua tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara atau mencoba menandingi Al-Quran. Karena jika Nabi Muhammad SAW dituduh sebagai seorang penyair, di antara mereka banyak penyair terkemuka. Begitu juga jika ia dituduh sebagai seorang dukun, banyak juga dukun terlatih di tengah-tengah mereka. Yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang-orang yang menentang untuk menyusun 10 surah yang serupa dengan Al-Qur'an. Dalam surat Ad-Hud ayat 13 Allah berfirman, bahkan mereka menyatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an itu. Katakanlah jika demikian, maka datangkanlah 10 surah yang dibuat-buat yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup atau memanggilnya selain Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar. Orang-orang kafir Mekah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW hanya mengada-ngada dan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu dari Allah melainkan ciptaan Muhammad sendiri. Sebagai tanggapan, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menantang mereka, meminta untuk menghadiri 10 surah serupa dengan Al-Quran jika mereka memang benar dalam tuduhan mereka. Kaum Quraisy termasuk diantaranya
Orang-orang yang meragukan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah menganggap bahwa Al-Quran itu hanyalah hasil ciptaan Nabi Muhammad SAW. Tahapan yang ketiga, Allah menantang mereka menyusun satu surah saja semacam Al-Quran yang terdapat pada surat Yunus ayat 38. Allah berfirman, atau patutkala mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, jika benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surah seumpama dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil, atau untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Allah mengalihkan perhatian pada dugaan orang-orang yang menentang dengan kerasulan Muhammad SAW dan menuduh Al-Quran sebagai hasil buatan beliau. Sebagai tanggapan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menanggapi tuduhan tersebut dengan meminta mereka untuk membuat sebuah surah yang serupa dengan Al-Quran, baik dari segi daya tarik, petunjuk ilmunya, ataupun gaya bahasa. Yang keempat, menantang mereka menyusun satu surah semacam Al-Quran. Tantangan keempat ini, Allah menantang mereka menyusun satu surah semacam Al-Quran yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menanggapi keraguan orang-orang yang masih meragukan kebenaran Al-Quran dan menuduhnya sebagai buatan Nabi Muhammad SAW. Allah menantang mereka untuk membuat satu surah ini yang serupa dengan Al-Quran jika mereka yakin bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Jika benar Muhammad yang mengarangnya, tentu mereka juga akan bisa membuatnya, karena manusia hanya dapat menciptakan apa yang mampu mereka buat. Allah juga menyarankan mereka untuk mengajak berhala-berhala yang lain sembah dan pembesar-pembesar mereka untuk turut serta dalam membuatnya. Jika mereka menganggap kekuatan berhala dan pembesar mereka mampu menandingi wahyu Allah, namun Allah menegaskan bahwa jika mereka benar dalam klaim mereka, maka seharusnya bisa membuat surah seperti Al-Quran, tetapi kenyataannya mereka tidak bisa membuktikannya. Selanjutnya yaitu upaya-upaya dalam menandingi Al-Quran. Upaya untuk menyelaraskan dengan Al-Quran telah diamati melalui berbagai upaya oleh individu yang mengaku memiliki status kenabian dan apostolik. Nama asli Musailama adalah Musailama bin Habib, namun ia lebih dikenal dengan julukan Musailama Al-Kadzab, yang berarti Musailama yang pembohong. Hal ini karena ia mengaku sebagai nabi dan mengklaim memiliki wahyu yang isinya lebih baik daripada Al-Quran. Namun karya-karyanya yang ia hasilkan dalam bentuk ayat-ayat tersebut tidak ada satupun yang dapat menandingi Al-Quran, baik dari segi keindahan bahasa maupun maknanya. Bahkan ayat-ayat karangannya justru semakin membuktikan bahwa ia adalah seorang pendusta besar. Musailama Al-Kadzab berusaha meniru Al-Quran dengan membuat ayat serupa. Salah satunya adalah upaya untuk menyaingi surat Al-Fil dalam Al-Quran. Musailama menciptakan ayat versinya sendiri yang berbunyi, dan gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Dia memiliki belalai yang panjang. Untuk selanjutnya yaitu aspek-aspek ijaz Al-Quran. Aspek yang pertama yaitu aspek kebahasaan. Keindahan bahasa Al-Quran begitu luar biasa hingga mampu menarik perhatian orang-orang Arab pada masa itu. Gaya bahasanya yang khas dan kaya dengan nilai sastra Al-Quran tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga memiliki kekuatan yang mampu mengubah hati manusia. Yang kedua yaitu aspek ilmu hukum. Kitab suci Al-Quran memberikan petunjuk tentang ilmu yang belum ditentukan pada masanya dan menunjukkan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aspek berita gaib. Menurut Quraish Shihab, wahyu dalam Al-Quran memiliki dua bagian utama. Bagian pertama berisi untuk nubuatan
perbuatan atau ramalan yang belum terungkap pada ditentukannya Al-Quran. Sedangkan bagian kedua berkaitan dengan kisah peristiwa masa lalu yang terbukti kebenarannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.